Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farenta Indira Alma dengan NIM C24012111081 dari kelompok 5 Praktikum Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum mengenai fekunditas yang telah dilaksanakan pada pertemuan ketiga. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang, menurut Nikolsky dalam Effendi 1979. Fekunditas total adalah, menurut Royce 1972, fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Fekunditas yang diamati yaitu berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari tingkat kematangan gonad berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, ikan lemuru bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan, karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas gonad. Selain itu, pengaruh angin muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan karena fekunditas suatu stok tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad serta periode dan frekuensi pemijahan. Nikolsky 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan, sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Jun 1971 menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas, dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat, maka hubungan fekunditas dengan berat ovari harus diteliti selama beberapa tahun. Praktikum fekunditas bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu sampel gonad, timbangan, kain lap dan tisu, cawan Petri, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, dan formalin 10%. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Metode kerja yang dilakukan pada praktikum fekunditas merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan, antara lain terdiri atas metode kerja gravimetri, metode kerja volumetri, dan metode kerja gabungan. Pada praktikum kali ini, anggota kelompok dibagi menjadi 3-4 orang untuk menggunakan salah satu metode tersebut per subkelompok. Nah, subkelompok saya mendapat bagian menggunakan metode gravimetri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total dan mencatat hasilnya. Kemudian membagi gonad menjadi 3 bagian yang terdiri dari bagian anterior, middle, dan posterior. Letakkan pada cawan Petri yang berbeda. Lalu menimbang berat ketiga gonad dan mencatat hasilnya. Kemudian masing-masing dari ketiga gonad diambil sebesar 0,05 sampai 0,01 gram sampel gonad untuk diburai dengan menambahkan aquades pada cawan Petri. Kemudian setelah diburai, menghitung jumlah telur yang ada pada masing-masing dari ketiga gonad dengan counter lalu mencatat hasil perhitungan yang diperoleh. Setelah itu akan diperoleh data berupa berat total gonad, berat telur, dan jumlah telur pada gonad yang terdapat pada anterior, middle, dan posterior. Sekian penjelasan materi mengenai fekunditas dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.